Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Sofian dengan NIM 231 2145. Eh, saya akan menjelaskan tentang konsep kehilangan, kematian, dan berduka mata kuliah keperawatan jiwa dengan dosen pengampu Patirta Adi Kusuma Suparto S.Kep M.Kep. Lanjut ke penjelasannya. Di sini ada definisi kehilangan. Kehilangan secara umum dapat didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang kehilangan sesuatu yang berharga atau penting baginya. Kehilangan dapat mencakup berbagai hal, termasuk objek fisik, hubungan, kesempatan, kesehatan, status, pekerjaan, kepercayaan, dan sebagainya. Secara emosional, kehilangan sering dikaitkan dengan perubahan yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Lanjut ke bentuk-bentuk kehilangan. Kehilangan yang nyata atau aktual loss, kehilangan orang atau objek yang tidak lagi dirasakan, dilihat, diraba, bekas kehilangan anggota tubuh, anak, peran, hubungan. Yang kedua ada kehilangan yang dirasakan, perceived loss, kehilangan yang sifatnya unik menurut orang yang akan mengalami kedukaan, X kehilangan harga diri, percaya diri. Jenis kehilangan ada kehilangan objek eksternal, kehilangan lingkungan yang dikenal, kehilangan sesuatu atau seseorang yang berarti, kehilangan suatu aspek diri, kehilangan hidup. Dampak kehilangan ada dampak di anak-anak, kehilangan dapat mengancam untuk berkembang dan terjadi regresi dan takut ditinggal dan sepi. Kalau remaja atau dewasa muda, kehilangan dapat menyebabkan disintegrasi dalam keluarga. Dewasa tua, kehilangan khususnya kematian pasangan hidup, pukulan berat dan menghilangkan semangat. Jenis-jenis grieving style, instrumen, individu dengan gaya hidup berduka, instrumen, cenderung menanggapi kehilangan dengan fokus pada tindakan dan penyelesaian masalah. Mereka mungkin merasa perlu untuk mengambil kontrol atas situasi dan melakukan tugas-tugas praktik terkait dengan kehilangan, seperti mengurus urusan hukum atau mengatur upacara pemakaman. Mereka cenderung menekankan pemecahan masalah dan melakukan tindakan konkret sebagai bentuk pengeluaran emosi mereka. Selanjutnya, grieving style emosional. Individu dengan gaya hidup berluka emosional cenderung lebih fokus pada ekspresi emosional yang kuat. Mereka mungkin mengalami lonjakan emosi yang intens, seperti kesedihan yang mendalam, keputusasaan, atau marah yang kuat. Mereka juga cenderung mengekspresikan emosi mereka secara terbuka, baik melalui tangisan, ekspresi wajah, atau berbagi cerita tentang orang yang telah meninggal. Yang ketiga ada grieving style apatik. Individu dengan gaya hidup berduka apatik cenderung menunjukkan energi dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Mereka mungkin terasa terisolasi dan kesulitan mengekspresikan emosi mereka. Mereka cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan mungkin mengalami kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, atau keletihan yang berlebihan. Selanjutnya ada yang keempat, grieving style restoratif. Individu dengan gaya hidup berupa restoratif cenderung mencari pemulihan dan penyesuaian dengan fokus pada merestorasi keseimbangan dan stabilitas dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin aktif dalam mencari sumber hubungan, memperkuat hubungan sosial, atau menemukan makna baru dalam kehidupan setelah kehilangan. Mereka juga cenderung melihat proses berduka sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Definisi kematian tuh kayak kematian merujuk pada keadaan akhir, kehidupan di mana semua fungsi biologis dalam tubuh berhenti secara permanen. Secara sederhana, kematian adalah proses berakhirnya kehidupan. Kematian biasanya ditandai dengan tidak adanya aktivitas jantung, pernapasan, dan fungsi otak yang berkelanjutan. Kematian juga selain dimensi biologisnya, kematian juga memiliki dimensi sosial, spiritual yang kompleks bagi individu dan keluarga.
yang ditinggalkan. Kematian seringkali merupakan pengalaman yang sangat emosional dan menyebabkan rasa kehilangan yang mendalam. Pandangan dan interpretasi tentang kematian bervariasi di antara budaya, agama, dan keyakinan. Beberapa budaya dan agama memiliki pandangan tentang kehidupan setelah kematian, sedangkan yang lain menganggap kematian sebagai akhir dari kehidupan. Jenis berduka, berduka normal, perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal. Kedua, berduka antisipasif, proses melepaskan diri yang muncul sebelum kehilangan sesungguhnya terjadi. Berduka yang rumit, seseorang sulit maju ke tahap berikutnya, berkabung tidak kunjung berakhir. Berduka tertutup, kedukaan akibat kehilangan yang tidak dapat diakui secara terbuka. Respon berduka, tahap respon berduka menurut Kubler-Ross, denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Rentang respon kehilangan menurut Kubler-Ross, denial, anger, bargaining, depresi, acceptance. Selanjutnya ada denial. Arti dari denial tuh penolakan. Reaksi pertama seperti shock, tidak percaya, mengerti atau mengingkari kenyataan. Reaksi fisik, letih, mual, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, tidak tahu mau berbuat apa, lemah, terus diare, pucat, menangis, dan gelisah, berlangsung beberapa menit hingga beberapa tahun. Selanjutnya ada anger. Anger tuh marah. Individu menolak kehilangan. Kemarahan timbul sering diproyeksikan kepada orang lain atau dirinya sendiri. Perilakunya seperti agresif, menyerang orang lain, menuduh dokter atau perawat tidak kompeten, bicara kasar, menolak pengobatan, respon fisik, muka merah, gelisah, dan cemas, tangan mengepal, denyut nadi cepat, dan susah tidur. Bargaining yaitu kayak tawar-menawar, penundaan kesadaran atas kenyataan terjadinya kehilangan, berupa melakukan tawar-menawar dengan memohon kemurahan Tuhan. Depression atau depresi, merasa sedih dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya mereka nikmati, menunjukkan sikap menarik diri, kadang bersikap sangat penurut, tidak mau bicara, menyatakan keputusasaan, rasa tidak berharga, bisa muncul keinginan bunuh diri. Gejala fisik menolak makan, letih, susah tidur, libido turun. Acceptance atau penerimaan, reorganisasi, perasaan kehilangan, pikiran tentang objek yang hilang akan mulai berkurang atau hilang beralih ke objek baru. Menerima kenyataan kehilangan, mulai memandang ke depan, apabila dapat memulai tahap ini dan menerima dengan perasaan damai atau tuntas, apabila kegagalan masuk ke tahap penerimaan, memengaruhi dalam mengatasi perasaan kehilangan selanjutnya. Akibatnya yaitu akibat berduka jika seseorang mengalami proses berduka berkepanjangan yang disertai dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mengalami proses berduka yang bersifat disfungsional. Proses berduka yang maladaptif tersebut akan menyebabkan berbagai masalah sebagai akibat munculnya emosi negatif dalam diri individu. Dampak yang muncul diantaranya perasaan ketidakberdayaan dan resiko bunuh diri, depresi, gangguan ansietas, trauma, dan gangguan stres pasca trauma, isolasi sosial, gangguan makan, dan masalah kesehatan fisik. Berduka disfungsional adalah sesuatu respon terhadap kehilangan yang nyata maupun yang dirasakan di mana individu tetap terfiksasi dalam satu tahap proses berduka untuk suatu periode waktu yang terlalu lama, atau gejala berduka yang normal menjadi berlebih-lebihan. Untuk suatu tingkat yang mengganggu fungsi kehidupan, faktor yang berhubungan meliputi antisipasi, kehilangan objek yang berarti misal kayak harta benda, pekerjaan, status, rumah, bagian dari proses tubuh, antisipasi kehilangan orang terdekat, kematian orang terdekat, serta kehilangan objek yang berarti. Perencanaan tindakan keperawatan secara umum membina dan meningkatkan hubungan saling percaya dengan cara mendengarkan pasien bicara, memberi dorongan agar pasien mau mengungkapkan perasaannya, menjawab pertanyaan pasien secara langsung, menunjukkan sikap menerima dan empati. Mengenali faktor-faktor yang mungkin menghambat, mengurangi atau menghilangkan faktor penghambat, memberi dukungan terhadap respon kehilangan pasien,
meningkatkan rasa kebersamaan antar anggota keluarga, menentukan tahap keberadaan pasien. Secara khusus, tahap denial memberikan kesempatan pasien untuk mengungkapkan perasaan, menunjukkan sikap menerima, ikhlas, dan mendorong pasien berbagi rasa memberi jawaban yang jujur terhadap pertanyaan pasien tentang sakit atau pengobatan. Tahap bargaining membantu pasien mengungkapkan rasa bersalah dan takut, mendengarkan ungkapan dengan penuh perhatian, mendorong pasien untuk membicarakan rasa takut atau rasa bersalahnya. Bila pasien selalu mengatakan kalau atau seandainya, beritahu pasien bahwa perawat hanya dapat melakukan sesuatu yang nyata, membahas bersama pasien mengenai penyebab rasa bersalah dan rasa takutnya. Tahap depression membantu pasien mengidentifikasi rasa bersalah dan takut, mengamati perilaku pasien dan bersama-sama dengan membahas perasaannya, mencegah tindakan bunuh diri atau merusak diri sesuai derajat resikonya, membantu pasien mengurangi rasa bersalah, menghargai perasaan pasien, membantu pasien menemukan dukungan yang positif dengan mengaitkan dengan kenyataan, memberi kesempatan menangis dan mengungkapkan perasaan, bersama pasien membahas pikiran negatif yang selalu timbul. Tahap acceptance membantu pasien menerima kehilangan yang tidak bisa dielakkan, membantu keluarga mengunjungi pasien secara teratur, membantu keluarga berbagi rasa, membahas rencana setelah masa terkabung terlewati, memberi informasi akurat tentang kebutuhan pasien dan keluarga. Prinsip penanganan berduka. Tentukan pada tahap berduka mana pasien terfiksasi, identifikasi perilaku-perilaku yang berhubungan dengan tahap ini, rasional, pengkajian data yang akurat adalah penting untuk perencanaan keperawatan yang tidak efektif bagi pasien yang berduka. Kembangkan hubungan saling percaya dengan pasien, perlihatkan empati dan perhatian, jujur dan tepati semua janji, rasional, rasa percaya merupakan dasar untuk suatu kebutuhan yang terapeutik. Lanjutan, perlihatkan sikap menerima dan memperbolehkan pasien untuk mengekspresikan perasaannya secara terbuka, rasional. Sikap menerima menunjukkan kepada pasien bahwa Anda yakin bahwa ia merupakan seseorang pribadi yang bermakna, sehingga rasa percaya diri itu meningkat. Dorong pasien untuk mengekspresikan rasa marah, bantu pasien untuk mengeksplorasikan perasaan marah sehingga pasien dapat mengungkapkan secara langsung kepada objek atau orang pribadi yang dimaksud. Rasional, pengungkapkan secara verbal perasaan dalam suatu lingkungan yang tidak mengancam dapat membantu pasien sampai kepada hubungan dengan persoalan-persoalan yang belum terpecahkan. Lanjutannya ada komunikasikan kepada pasien bahwa menangis merupakan hal yang tidak dapat diterima, menggunakan sentuhan merupakan hal yang terapeutik dan tepat untuk kebanyakan pasien, bantu pasien untuk mengeluarkan kemarahan yang terpendam dan berpartisipasi dalam aktivitas motorik kasar. Rasionalnya latihan fisik memberikan suatu metode yang aman dan efektif untuk mengeluarkan kemarahan yang terpendam. Ajarkan tentang tahap-tahap berduka yang normal dan perilaku yang berhubungan dengan setiap tahap. Bantu pasien untuk mengerti bahwa perasaan seperti rasa bersalah dan marah terhadap konsep kehilangan adalah perasaan yang wajar dan dapat diterima selama proses berduka. Rasional, pengetahuan perasaan-perasaan yang wajar yang berhubungan dengan berduka yang normal dapat menolong mengurangi beberapa perasaan bersalah menyebabkan timbulnya respon-respon ini. Lanjutannya ada dorong pasien untuk meninjau hubungan dengan konsep kehilangan, dengan dukungan sensitivitas, menunjukkan realita situasi dalam area-area di mana kesalahan presentasi diekspresikan. Rasional, pasien harus menghentikan persepsi idealisnya dan mampu menerima baik aspek positif maupun negatif dari konsep kehilangan sebelum proses berduka selesai seluruhnya. Bantu pasien dalam memecahkan masalahnya sebagai usaha untuk menentukan metode-metode coping yang lebih adaptif terhadap pengalaman kehilangan, berikan umpan balik positif untuk identifikasi strategi dan membuat keputusan. Rasionalnya, umpan balik positif meningkatkan harga diri dan mendorong pengulangan perilaku yang diharapkan. Bantu klien mengidentifikasi aktivitas yang telah diabaikan atau dilalaikan, beri dukungan untuk menyelesaikan atau mengikuti
program yang diadakan. Selanjutnya ada evaluasi akhir dari pemberian asuhan perawatan pada klien dengan berduka, yaitu klien diharapkan mampu untuk menyatakan secara verbal tahap-tahap proses berduka yang normal dan perilaku yang berhubungan dengan tiap-tiap tahap, mampu mengidentifikasi posisinya sendiri dalam proses yang berduka dan mengekspresikan perasaan yang berhubungan dengan konsep kehilangan secara jujur, dan klien tidak terlalu lama mengekspresikan emosi-emosi dan perilaku-perilaku yang berlebihan yang berhubungan dengan berduka, disfungsional, dan mampu melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari secara mandiri. Baik, segitu dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cok, Stop recording dulu. guys.